Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah musta'an ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat, hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan berkah kepada kita semua. Salawat setelah salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim kita membaca surah Al-Fatihah. Kita khusus untuk bang kitab Syekh Abu Muhammad Al-Ghazali surah Al-Fatihah dan surah Al-Jahal kitab Syekh Muhammad Isa Muhammad Dahra wa sahibu hadal makam Sayyidi Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ali Muhammad Ali bin Ada al-Samad usulihi wa qurihim usulul majma'in Allah yaqulullah wa yarhamuhum wa jannah wa ida alaina barakatuh wa sallallahu wa nafati fi dunya wal akhirah syaridah al-Fatihah. Jamaah sekarang kita lanjut pengajian kita masih dalam kitab Minhajul Abidin dengan Syarah Sirajul Talibin halaman 407 ya. Kalau yang lain warnanya atau halaman berapa ya, pokoknya tentang fa'in kulta ada itu. Habis billahi taufik fa'in kulta bait baru. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fi darin amin. Fa in qulta, jikalau kamu mengatakan, kata Imam Ghazali gitu. Ini langsung nyambung kemarin. Mudah-mudahan yang minggu kemarin ini masih ingat gitu. Ya. Fa mawdi usukri fa alam anna mawdi asuk au nadun ni'matu dunyawiyatu wa dunyatu wa dunyawiyata ala aqdariha. Jikalau kamu berkata atau mungkin dikatakan bertanya, apa tempatnya syukur? Gitu. Ya, di mana atau apa yang jadi tempatnya bersyukur? Ini masih ngomongin masalah syukur. Pak Alam, ketahuilah bahwa sesungguhnya, kata Imam Ghazali, tempat-tempatnya mau diahu, tempatnya syukur adalah di mana? Maksudnya di mana kita harus bersyukur? Ya, pertanyaan begitu. Lalu kita harus bersyukur ada di mana kita harus bersyukur? Kata Imam Ghazali, ya ketahuilah bahwa bersyukur itu tempatnya adalah di nikmah. Ya, nikmah gitu. Ya, di kenikmatan di situlah kita harus bersyukur. Ya, nikmat di dunyawiyah, nikmat dunyawiyah wa diniyah wa dunyawiyah. Nikmat agama ataupun nikmat keduniaan ala aqdariha, atas kadarnya. Kadar yang kita dapat ya segitu kita bersyukurnya. Jadi kalau ditanya gimana kita harus, di mana tempatnya kita harus bersyukur? Di dalam kenikmatan. Saat kita dapat kenikmatan, di situ tempatnya bersyukur. Ya. Di mana tempatnya sabar? Lagi kena musibah. Gitu. Lagi senang-senang, bukan di situ tempatnya sabar. Gitu. Jadi tempatnya bersyukur saat mendapatkan kenikmatan agama ataupun kenikmatan dunia dengan kadar-kadar. Wa amma sadaidu wa masaibu fid dunya fi nafsin au ahlin au malin fatakallamu fi dzalika al hal yalzamul abdu asyukra 'alaiha. Itu. Adapun masalah syadaid atau syadaid itu hitungannya segala bencana, masalah, masoib, musibah-musibah di urusan dunia, ya di dalam dunia maksudnya. Baik musibah-musibah di diri kita berarti penyakit gitu ya. Dan juga di urusan harta, keluarga, ya keluarga kita berantakan atau ada masalah, ada yang sakit juga keluarga. Au malin atau kekurangan harta atau masalah keuangan. Adapun itu semua musibah itu, fatakallamu, maka bidzalika mereka kalian berkata ya untuk hal itu. Hal yalzamul abda asyukra, apa dilazimkan, apa
hamba itu bersyukur? Gitu. Ada pertanyaan gitu. Kalau emang dibiarkan bahwa tempatnya syukur adalah di kenikmatan, lalu dalam musibah-musibah di urusan dunia, musibah tentang materi, segala macam, sakit, apakah itu harus bersyukur juga? Ya, musibah apakah harus disyukuri? Apa musibah, apa bersyukur itu cuma dinikmat doang? Ya. Pada dasarnya ulama la yalzamul abda asyukru 'alaiha min haitsu hiya wa innama yajibu biha as-sabru gitu. Dikatakan di sini tidak dilazimkan, tidak harus, tidak diwajibkan bagi seorang hamba bersyukur atas musibah. Min haitsu, di mana sisi, di mana musibah itu adalah innama yajibu biha. Kalau dalam musibah yang diwajibkan adalah sabar. Ya. Ya, enggak diharuskan untuk bersyukur dalam musibah. Tetapi yang diwajibkan dalam musibah adalah bab tentang sabar. Ya. Pada umumnya nanti dibahas di sini orang-orang yang pada hakikatnya. Ya, pada orang-orang awam harusnya nikmat disyukuri, musibah dia bersabar. Ya, pada umumnya dilazimkan bagi hamba untuk wajib bahkan bersabar atas musibah, dan tidak diwajibkan, tidak harus bersyukur dalam musibah. Dan nanti di dalam bab-bab orang-orang yang lebih bertauhid dianjurkan bahkan harus bersyukur dalam musibah. Nah ini sulit ya. Ya kita tinggal mengukur diri kita. Apakah kita termasuk orang pada umumnya di mana tidak dilazimkan, tidak harus namanya musibah kita bersyukur. Kita diwajibkan cuma bersabar dalam musibah. Ya. Dan kita memang harus dilazimkan dalam nikmat itu bersyukur. Lalu wa amma syukru, benar kan? Wa amma syukru bahwa ala nikmati la ghairu. Ya, beliau mengatakan adapun bersyukur itu tempatnya ada di kenikmatan, tidak di tempat lain. Gitu. Ya. Jadi bersyukur itu ditempatin di kenikmatan. Kalau kita dapat nikmat udah pasti tempatnya bersyukur ada di situ. Ya. Nggak tahu apa, mungkin kalau kenikmatan itu tempatnya sabar, nyambung nggak? Ya. Tetapi ada tingkatan di sini bahwa bisa jadi musibah itu tempatnya bersyukur. Nah, ini tingkatan yang lebih. Pada umumnya nikmat itu tempat orang bersyukur, musibah itu tempat orang bersabar. Ya, itu poin pada umum. Ya, dilazimkannya begitu. Tetapi nanti justru Imam Ghazali ngomong yang sampai tingkatan-tingkatan di mana kita harus bersyukur kepada musibah. Ya. Tapi pada umumnya ke situ. Ya kalau kita masih mampunya begitu ya emang dasar awalnya begitu. Ya, bersyukur atas nikmat, sabar atas musibah. Ya. Dan tempatnya syukur nggak lagi lain kecuali di nikmat. Ya, kalau kita mendapat nikmat berarti disitulah kita harus bersyukur. Ya, bersyukur kemarin sudah dibahas cukup jelas sebenarnya. Entah kita dalam tingkatan mana, kemarin yang paling rendah aja di mana kita menjauhi maksiat itu dikatakan kita bersyukur. Ya. Qalu wala siddata illa wa fi janbiha ni'amullahi ta'ala. Nah ini mereka berkata, ya, para ulama-ulama bahkan hitungannya guru-gurunya Ghazali mengatakan wala siddata, tidak ada suatu penderitaan ataupun musibah ataupun kesulitan kecuali di sisi kesulitan itu ada nikmat dari Allah. Itu gimana? Katanya kan kalau musibah itu atau kesulitan itu tempatnya adalah sabar doang. Tapi dikatakan ya setiap kesulitan hidup pasti ada sisi kenikmatannya. Apa kita nggak harus bersyukur juga? Begitu. Ya, paham ya? Paham begitu bahwa setiap musibah pasti ada di dalamnya disisipkan kenikmatan yang kita mungkin nggak paham. Nah ini gimana? Di dalam musibah itu katanya mesti bersabar.
Tapi berarti ada harus bersyukurnya juga dong, karena ada sisi kenikmatannya. Gitu. Hidup itu kan paradoks ya. Paradoks ngerti kan? Setiap kesenangannya pasti disertai dengan ketidaksenangannya. Setiap ketidaksenangannya pasti disertai dengan kesenangan. Itu pasti ada dua-duanya. Cuma kita kalau lagi musibah, kenikmatannya kita nggak ngeliat tuh, saking pusing sama musibahnya. Ya. Fa'inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti digandengkan dengan kemudahan. Kenapa kalau kita ada kesulitan, kayaknya kemudahannya nggak kelihatan, karena saking pusingnya sama kesulitan, kemudahannya kita nggak paham. Makanya berarti kalau dibilang setiap musibah harus disabar, tetapi bagaimana dengan syukur? Karena kan di dalamnya ada kemudahan juga. Gitu. Ya. Di sini dijawab oleh beliau, falazima syukru ala tilka ni'ami muqtarinati biha duna nafsi syiddah. Gitu. Maka dilazimkan untuk bersyukur atas amma wa nikmatu di dalamnya ada nih. Aduh nih. Ya benar. Ya, maka dilazimkan bersyukur atas nikmat itu bersambungan dengannya, bukan ya secara asli intisarinya, maksudnya asli zatnya kesulitan, maksudnya bahasanya beliau. Maka itu dilazimkan untuk bersyukur juga dalam musibah, bukan berarti kita mensyukuri musibahnya, tetapi ada sisi dari musibah itu kemudahan atau kebaikan, dan itu harus ada sisi syukurnya juga. Jadi dikatakan di sini pada dasar awalnya bahwa musibah itu harus disabar, nikmat harus bersyukur, tetapi dalam kenyataan dan setiap musibah pasti disisipkan dalamnya kebahagiaan. Jadi dikatakan bahwa kita tetap harus bersyukur dengan musibah itu, bukan mensyukuri musibahnya. Gitu. Tetapi ada sisi di balik musibah itu yang harus kita syukuri, yaitu hikmah biasanya. Ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri dua kali itu disebut. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Dan ini pun ditafsirkan oleh ulama-ulama, anamal usri itu kesulitan, dia nggak pakai alif lam. Yusronya kemudahannya pakai alif lam. Gimana? Surat inna ma'al usri yusra, kemudahannya yang nggak pakai alif lam. Balik ya, inna ma'al al usri pakai alif lam ya, kesulitan. Lihat lagi dah kalau baca Quran ya. Al usri yusra, ya yusra itu nggak pakai alif lam, ya kemudahannya nggak pakai alif lam. Ada yang buka, ada ya, kalau nggak percaya lihat. Inna ma'al usri, al usri itu artinya kesulitan, pakai alif lam, ya. Ma'al usri yusra nggak pakai alif lam, ya. Yusra kan kemudahan, nggak pakai alif lam kan? Ya, benar. Ya. Kalau yang ada hafal nggak? Apa iya ya? Emang nggak hafal juga sih gitu. Ya. Nggak hafal harokatnya, kalau hafal bacanya hafal, tapi bentuk-bentuknya mungkin nggak hafal. Ya, benar kan? Setiap kesulitan, kenapa pakai alif lam kesulitannya? Kenapa? Pakai alif lam. Tanda apa alif lam? Makrifat, ya, makrifat berarti tunggal. Yusron universal, umum, berarti banyak. Setiap satu kesulitan digandeng dengan banyak kemudahan. Itu artinya sebenarnya. Cuma kita kalau lagi ada kesulitan kayaknya gak kelihatan tuh kemudahannya. Bahkan ulama mengatakan ada diartikan sampai 2. Satu kesulitan digandeng dengan 2 kemudahan. Ada yang mengatakan sampai 10. Satu kesulitan yusro diartikan itu karena nakiroh ya bahasanya umum. Nakiroh itu jadi 10. Jadi satu kesulitan ada 10 kemudahan. Kok kita kayaknya kalau ada kesusahan gak kelihatan kemudahannya sama sekali ya? Karena kesulitannya udah begini nih depan muka, kemudahannya jadi gak kelihatan. Tuh, padahal ayatnya begitu 2 kali Allah ngomong inna ma'al, ya, fa inna ma'al usri yusra, al usri yusra.
Lihat kalimatnya dua-duanya nggak pakai alif lam, cuma pertama pakai alif lam, yang keduanya. Jadi pertama ma'rifah, kedua nakirah. Gitu. Ini jadi kalau ada kesulitan berarti babnya sabar apa syukur? Kalau Allah ngomongnya begitu, iya. Jadinya gimana tuh? Ya. Dalam babnya ayatnya Allah al-usri, satu kesulitan, ada dua bahkan lebih kemudahan. Nah kalau ada kesulitan berarti babnya syukur apa sabar berarti kalau begini. Berarti kan sebenarnya kalau orang-orang yang tingkatan nanti dibahas selanjutnya bahwa kesabaran mereka dibanding bersyukur mereka lebih banyak dalam musibah. Karena apa? Ya tetap harus sabar karena ada musibahnya, kesulitannya. Tetapi mereka bisa melihat hakikatnya, kemudahannya justru sebenarnya lebih banyak. Makanya bersyukur mereka lebih besar dalam musibah sekalipun. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bisa dengan hati yang tenang akhirnya bisa melihat kesulitan dan kemudahannya. Kenapa kita nggak bisa melihat kemudahannya, akhirnya susah untuk bersyukur, bahkan bersabar aja kadang nggak mampu dalam musibah. Kenapa? Masalahnya begitu akan besar banget karena jiwa kita nggak tenang. Akhir masalahnya aja kita nggak mampu bersabar, sampai lagi harus diimbangi dengan bersyukur. Kenapa? Terlalu galaunya jiwa, galau ya bahasanya. Jadi akhir masalah sebenarnya itu cuma 10%, di mata kita 90%. Akhirnya untuk sabar sama musibah aja kita nggak mampu. Bagaimana untuk mensyukuri ada kemudahan di dalamnya. Jadi tergantung ketenangan jiwa. Semakin tenang jiwanya, maka akan terlihat semuanya. Ini kesulitannya, ini kemudahannya. Makanya wajar kalau para nabi, wali begitu tenang menghadapi musibah apapun, karena jiwanya tenang. Nah akhirnya dia bisa melihat sisi musibah yang harus disabari, sisi musibah itu ada yang menyenangkan yang harus disyukuri. Jadi akhirnya kalau kata Ebit GAD, orang-orang kayak gitu sama aja buat dia. Ya, saat ada, saat nggak ada, saat kehilangan, saat nggak kehilangan, karena mereka sudah bisa mana lihat syukurnya, musibah mana sabarnya, mana disyukuri, begitu. Jadi tenang aja. Ya, apakah ada bedanya saat kita, gimana sih itu lagunya? Dengan saat kita memberi atau kehilangan atau lagi dapat, sama aja. Tergantung diri kita. Tinggal di mana kita menghayati. Ya, di belahan jiwa mana kita bisa merenungkan. Itu tergantung ketenangan jiwa. Gitu. Semakin tenang jiwanya, dia akan bisa tuh tadi melihat ayat itu. Al-usri yusra. Satu kesulitan, sebenarnya ada banyak kebaikan, kemudahan. Ya. Nah, pada umumnya tadi dikatakan tempatnya bersyukur adalah nikmat, tempatnya sabar adalah musibah. Tapi kebawahan ini mulai berubah Ghazali. Itu pada umumnya manusia mampu segitu doang. Pada umumnya bahkan ada orang yang gak mampu mensyukuri nikmat. Ya, ini udah jauh dari ini pada umumnya loh. Pada umumnya harusnya manusia itu mampu bersyukur terhadap nikmat, dan pada umumnya manusia itu harusnya mampu sabar dalam musibah. Dalam kenyataan banyak orang yang tidak mampu bersyukur dalam nikmat, tidak mampu sabar dalam musibah. Apalagi harus melihat musibah ada sisi baiknya, itu mungkin kejauhan. Nah ini kita jangan sampai menjadi orang yang kayak gitu. Dalam musibah kita saja tidak mampu untuk bersabar, apalagi kalau dalam musibah itu kita harus melihat sisi kemudahan yang Allah kasih. Ya, itu bagaimana caranya? Ya tenang menghadapi masalah. Ya, jiwanya memang mesti tenang. Bagaimana biar jiwa tenang? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 jalanin dulu. Ntar ketemu dah ketenangannya. Itu karena tanggal 7. Itu. Ya. Kalau ditanya gimana biar tenang menghadapi kehidupan? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 begitu. Jawabannya mana? Jawabannya udah kita bahas. Ini udah mau habis soalnya. Gitu. Ya. Ya teorinya udah gitu, teorinya udah semua. Tinggal prakteknya itu. Doa aja terus, habis ini selesai doa aja terus, ya Allah tangga, ya Allah tangga, begitu aja. Itu watil ini di dalamnya ada tadi apa namanya yang dibilang bihaduna nafsi syiddah,
Itu falazima syukru ala tilka ni'amil muqtari nati bihaduna nafsi sida. Itu kata-kata itu di dalamnya ada bal yalzim, maksudnya dikatakan bahwa sesungguhnya bal yalzima, seharusnya dilazimkan, seyogyanya atau harusnya orang itu bersyukur atas nikmat yang dimana bergandeng dengan musibah. Duna, bukan mensyukuri musibahnya, tetapi mensyukuri sisi dari musibah itu ada kebaikan di sana. Bal yalzimul abdu as-sabra ala nafsi tilka sida. Akan tetapi wajib ataupun diharuskan bagi seorang hamba sabar terhadap musibah. Musibah yang ada emang harus sabar. Ya, zatnya musibah itu. Bidzalika yatasawwar, ya, dipertimbangkan antajma'a alaihi wazifata sabri wa syukr. Untuk gimana caranya dia harus memposisikan, digabungin antara bersabar dan bersyukur. Jadi dalam musibah yang hadir, dua-duanya harus ada di diri kita, sabar dan syukur. Sabarnya adalah untuk menghadapi musibahnya, bersyukurnya hikmah dari musibah. Ya, yang dibilang sisi baiknya itu biasanya hikmah. Ya, dalam suatu musibah sisi baiknya itu biasanya adalah hikmahnya. Nah, jadi tetap harus sabar, tetap harus sabar dalam urusan menghadapi musibahnya, tetapi kita ada rasa bersyukurnya dalam urusan hikmah daripada musibah itu. Itu harusnya dua-duanya digabungin. Ya. Fa innal ghina masalan. Karena sesungguhnya orang kaya, contohnya, ya, dibilang contohnya orang kaya itu ya juzu ayakuna sababan lihalakil insan. Bisa jadi, nah ini malah justru urusannya kenikmatan nih, kebahagiaan. Ya, contohnya seorang yang kaya boleh jadi bisa ya menyebabkan kekayaan itu akan kehancuran hidupnya. Ya, berarti kan kekayaan itu nikmat, ternyata ada sisi mudaratnya, musibahnya. Itu, ya. Hatta yaksida bisababi malihi fayaqtula wa taqtulul auladu wa ansaruhu wa yu'akhidhu minhu dzalikal mal wa sihhatu aidan kadzalik. Hingga dia menghendaki dengan sebab hartanya itu terbunuhnya dirinya, bisa jadi dirinya jadi mati gara-gara hartanya banyak, dan juga bisa jadi anak-anaknya mati, dan juga penolongnya pada mati, dan diambil hartanya, dan sehatnya juga diambil. Ya, itu bisa terjadi. Jadi itu aja namanya nikmat aja bisa digandengkan dengan musibah. Ya, dan musibah pun digandengkan dengan kebahagiaan. Itu. Pama min nikmatin min hadhihi ni'amid dunyawiyya illa wa juzu atas siro balaan. Ya. Dan apa-apa daripada kenikmatan dunia, ya, tidaklah kecuali bisa di dalamnya terjadi musibah, bala. Tidaklah kenikmatan dunia yang kita dapat kecuali pasti ada kemungkinan terjadi bala daripada nikmat dunia itu. Ya. Makanya dalam nikmat juga berarti ada bab sabar, bukan bersyukur doang. Sabar-sabar, jangan sampai ini menjadi bala. Contohnya apa? Ya kalau Roni itu, ada Roni kan dapat duit 1 miliar gitu, itu nikmat. Dan dia harus sabar, udah bini goyang nih aja, sabar bini goyang nih tuh. Kalau dia nggak sabar dalam nikmat itu, bisa jadi kawin lagi berontok, bala kan? Gara-gara nikmat 1 miliar itu. Ya, ternyata nikmat duit 1 miliar itu bersyukur, tetapi bisa jadi ada bala yang akan terjadi dari nikmat itu. Makanya kita harus ada sabarnya, sabar untuk menikmati anugerah itu agar tidak terjadi musibah. Jadi tetap aja dalam anugerah aja bukan bersyukur doang, tapi ada bab sabarnya. Begitu juga tadi dalam musibah ada bab syukurnya.
karena ada hikmah di dalam musibah itu. Ya, jadi Imam Ghazali mengatakan tadinya awalnya bahwa tempatnya bersyukur adalah nikmat, tempatnya sabar adalah musibah. Tetapi di bawahnya dibilang sebenarnya harusnya dua-duanya. Di dalam nikmat kita harus bersyukur dan sabar, di dalam musibah kita juga harus sabar dan bersyukur. Cuma presentasinya aja nanti, kadar. Lalu mana itu? Walakin bil idofah, itu sebaliknya itu tadi, bersamaan dengan itu tadi ngomongannya. Jadi walakin bil idofati ilaihi, maksudnya boleh jadi kebalikannya. Tadi kan nikmat bisa menjadi bala kalau nggak ada sabar. Ya, nikmat kita syukuri tapi nggak ada kesabaran bisa jadi bala. Atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya apa? Musibah ya bisa menjadi nikmat kalau kita bersyukur. Ya. Sabar dan bersyukur. Mana tuh? Fakadzalika ma min bala'in minal bilayah allati tusibal abda illa tusibu al abda illa yajuzu ayasira nikmat. Ya, nikmatan. Jadi walakin bil idafati ilai halihi. Jadi maksudnya di sini bahwa fakadzalika, dengan demikian apa-apa dari suatu bala, dari berbagai bala yang mana terkena oleh hamba, bukan apa-apa berarti tidak daripada bala dunia ini yang terkena kepada hamba, kecuali boleh jadi bisa menghasilkan nikmat gitu. Ya, tuh. Ini kebalikannya tuh. Ya, tidaklah daripada bala yang terjadi dalam hidup kita, bala, musibah, kecuali pasti bisa jadi di dalamnya menjadi nikmat. Nah, musibah bisa jadi nikmat. Tadi kan nikmat bisa jadi musibah kalau nggak ada sabar. Nikmat yang kita syukurin tanpa ada kesabaran mensyukuri nikmat itu bisa menjadi musibah. Contohnya tadi udah Roni ya. Contohnya Roni lagi nanti seminar gitu, disyukurin tapi dia nggak sabar, akhirnya dipakai nikmat itu untuk hal-hal yang berlebihan, akhirnya jadi musibah. Bisa juga di sini dikatakan bisa jadi bala yang terjadi itu menjadi nikmat. Ayo gimana? Contohnya apa itu? Bala yang terjadi ke hidup kita menjadi nikmat kalau kita sabar dan mensyukurinya. Ya, ada di dong. Ya, dong. Apa namanya? Geledek di siang bolong, itu kan musibah. Berhenti kerja gini. Ya, udah duda kan gitu. Berhenti kerja siang hari bolong, dapat surat keluar. Bayangin itu musibah. Tetapi berakhir dengan nikmat, yaitu dia dapat bini baru yang buhay gitu. Ya. Terus udah gitu apa namanya? Ada anugerah dari duit pesangonnya bisa dipakai buat resepsi gitu. Nah, ini kan musibah menjadi nikmat dengan konsep disabar dan mensyukuri gitu. Mensyukuri bahwa ini semua kehendak Allah. Ada hikmah di balik itu. Kita harus begitu. Saat musibah yang terjadi di hidup kita sabarin, tetapi kita berpikir ada hikmah di dalam semua ini. Ada kebaikan dan kita mensyukuri, makasih ya Allah telah memberi musibah agar saya bisa lebih paham hidup. Setelah itu bisa berubah menjadi nikmat. Gitu. Ya, itu harus dicoba untuk dipahami bahwa gimana tuh caranya. Bahkan harusnya bisa jadi jalan hidup kita. Gimana caranya musibah itu berubah menjadi nikmat. Jangan yang kebalikan tadi, ngeri banget ya. Nikmat berubah menjadi musibah. Ya. Gimana caranya musibah berubah menjadi nikmat gitu. Itu banyak terjadi di teman-teman gitu. Ada yang musibah menjadi nikmat, ada Anda lihat nikmat menjadi musibah gitu. Ya. Nah, kalau gue cerita atau yang bongkar namanya. Ya begini, awalnya itu nikmat jadi musibah. Ini karena tidak memahami tadi inna ma'al usri yusra. Kenapa? Terlalu
emosi ataupun terlalu kebawaannya dengan kesulitan, akhirnya dia lupa ada yang harus disyukuri dalam hidup. Ya, sebenarnya pada hakikatnya nanti di belakang yang harus disyukuri jauh lebih besar ketimbang musibah yang Allah berikan kepada hidup kita. Itu pada hakikatnya. Ya, jadi tidak sepantasnya kita berlebihan dalam musibah, karena nikmat yang Allah kasih dalam hidup kita jauh lebih besar daripada musibah yang Allah takdirkan. Ya itu. Nah ini yang harusnya sudah menjadi pemahaman kita ya, karena udah sampai ke tangga ke-7. Gitu. Kemarin-kemarin kan udah juga diceritain di mana sisi orang yang terkena batu kakinya sampai kukunya copot berdarah, dia malah bersyukur, terima kasih ya Allah. Bingung gak kita kan gitu. Kenapa? Ya, dia sudah melihat nikmat yang Allah kasih lebih banyak ketimbang musibah yang Allah berikan. Nah ini harusnya sudah bisa mencari pandangannya begitu. Ya, pandangan hikmah daripada kesulitan-kesulitan. Agar apa? Minimal tenang hadapinnya. Ya. Kalau kita bisa melihat sisi baiknya, minimal kita akan tenang. Makanya wali-wali itu tenang menghadapi musibah apapun, karena dia melihat sisi baiknya. Jadi akhirnya membuat walaupun tetap masalah ini berat, tapi beratnya itu akan merasa lebih ringan untuk dihadapi. Bukan ringan dirasain ya, ringan dihadapi. Dirasain mungkin tetap berat, tetapi ringan dihadapi. Kenapa? Dia tenang, dia bisa melihat sisi baiknya. Itu keuntungannya orang-orang yang bisa melihat sisi baik, hikmah daripada musibah-musibah hidup. Maka akan lebih mudah jalaninnya, akan lebih gampang nyelesainnya. Karena kan kalau orang tenang gampang nyelesainnya. Padahal masalah gampang aja, kalau orang ruwet kagak bisa nyelesainnya. Itu. Karena kenapa jadi mudah nyelesainnya? Karena dia tenang. Ya. Ya, contohnya kenapa kadang pinteran komentator ketimbang Messi. Padahal kalau dalam praktek di lapangan Messi kan jago main bolanya. Tapi komentator bilang Messi suatu hal yang salah dilakukan. Seharusnya dia ngoper ke kanan, kenapa dia ke kiri? Gitu. Kenapa? Karena dia tenang, duduk doang di studio. Makanya bisa melihat ruang-ruang dengan baik di lapangan. Udah gitu dia dari atas nonton. Dengan Messi berhadapan dengan pemain bola di kiri kanan dengan emosi, lelah dia. Dia sulit untuk berpikir tenang. Kenapa? Dia menghadapi segala macam fisik, adu fisik, ya, terus juga lari, fisik, segala macam. Dia harus berpikir jernih, berat. Sedangkan orang komentator kesannya jadi lebih pintar dari Messi karena dia tenang, ya, duduk doang, nggak emosi, nggak lari. Udah gitu melihatnya ruangnya luas, selapangan dia bisa lihat. Makanya bisa dia menyalahkan Messi. Bodoh sekali Messi itu, habis saya bilang begitu ya, bodoh. Messi dikata bodoh kan gitu. Kenapa? Emang mudah buat dia. Kenapa? Dia tenang. Dia bisa melihat dengan jelas. Begitulah orang-orang yang jiwanya tenang. Masalah seberat apapun tetap mudah buat dia jalaninnya. Kenapa? Karena dia tenang. Ya kalau kita seperti kayak Messi di lapangan, masalahnya sebenarnya nggak sulit. Tetapi kalau kita ngerasa berang, akhirnya terasa berat. Akhirnya kita nggak tahu solusinya. Gitu. Jadi tenangin jiwa kita, biar kita kayak komentator, tenang, bisa tahu. Gitu. Ya, itu yang harus direnungi. Bagaimana? Terus bagaimana biar tenang jiwa kita menghadapi hidup ini? Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Itu lagi balik lagi. Ya, itu ada udah dilewati di tangga 1 sampai tangga ke-6 itu adalah metode bagaimana biar jiwa kita tenang. Kalau ini sudah tinggal praktek syukur, praktek sabar. Ya, konsepnya bagaimana bisa syukur seperti itu sudah dibahas panjang di jilid-jilid pertama gitu. Ya, ini tadi dikatakan kebalikan tuh bisa aja dibala itu berupa nikmat. Ya, kalau kita bisa memahami. Parupa abdin takunul khairatu lahu fil faqr wal mardi fil faqri wal mardi walau sahabadani walau sahabadana sahabadani apa sahabadana wa kasura ma li ya
wa qasra badanahu, benar, maka suramalahu di batoro, di batoro ya, mana tuh, bago wajawaz hurud. Ini dikatakan bahwa banyak hamba, ya, banyak terjadi seorang manusia itu hamba takunul khairu, kebaikan itu ada dalam dirinya, kebaikan terjadi dalam hidupnya, ya, dalam keadaan miskin dan sakit, ya, kebaikan ada maksudnya hidupnya itu baik saat dia sakit dan miskin, ya, walaupun sehat badannya, bagus romali dan banyak hartanya, ya, fatoro wabago, tapi dia angkuh dan berzina, wabago atau berlebihan dan melewati batas, ya. Jadi maksudnya ini boleh jadi, bisa jadi ente miskin, kita sakit, itu adalah nikmat dari Allah. Ayo, kok bisa begitu? Kemiskinan dan sakit itu menjadi kebaikan buat hidup kita. Jadi kita dikerja miskin, kita dikerja susah, kita dikerja sakit, itu kebaikan, berarti anugerah, berarti harus kita syukurin. Kok bisa begitu? Ya, kita sakit, kita miskin, itu adalah khairah, kebaikan dari Allah. Berarti itu kebaikan yang harus, berarti kita mesti syukurin. Bisa begitu? Kenapa? Karena seandainya dia diberi sehat badannya, duitnya banyak, maka dia akan menjadi orang yang sombong dan bangga diri, dan menjadi orang-orang yang melampaui batas. Jadi kesenangan, kebahagiaannya justru musibah. Ya, paham nggak? Sulit cara pandang kayak begini. Jadi cara pandang para wali begitu. Ya, makanya sana Anda pernah bilang begini, ada orang yang sombong, bangga diri, padahal gajinya kecil, masih honorer. Anda bilang, ini kalau dia sampai jadi pegawai negeri, Allah berarti jahat sama dia. Kenapa? Lah dia miskin aja sombong, gimana Allah bikin kaya? Makin rusak dia. Berarti Allah memang menghendakkan dia masuk neraka kalau dia sampai masuk negeri, pegawai negeri. Itu jadi kita mikirnya mungkin sisinya bahwa orang dengan dia jadi pegawai negeri anugerah karena materinya akan banyak. Buat orang-orang kayak gini enggak, itu musibah. Karena lu akan menjadi lebih rusak, lu akan menjadi lebih maksiat, lu akan lebih menjadi jahat. Makanya kemiskinan lu adalah justru anugerah kalau melihat sisinya ke situ, ya. Makanya Syekh An-Nasawi mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku orang yang pantas kaya. Maksudnya yang kaya tetapi anugerah, bukan kaya menjadi musibah. Yang dia kaya menjadi orang baik, bukan kaya menjadi orang sombong. Jadi kalau kita masih belum mampu untuk nggak sombong, nggak norak, nggak melampaui batas, jangan sampai kita dikasih kaya, karena itu berarti musibah. Ya, ya hitungannya ada orang gitu, ya ngajinya rajin gitu, terus dibilang ente dapat berkah nih ente gitu, anda makanya nggak mau doain ente jadi kaya begitu. Kenapa saat gitu? Kalau ente anda doain jadi kaya, ente nggak di sini, ente dugem gitu. Makanya ente di sini kenapa? Karena ente nggak kaya. Makanya ente jadi bener, mendingan ente begini aja, jangan sampai kaya. Kisahnya udah ada kan? Zaman Nabi, siapa? Ya, Alqamah apa? Siapa namanya? Salabah Alqamah yang durhaka ya. Salabah, dia udah tahu kan ceritanya. Nabi udah bilang begini aja hidup lu, ya cakep, udah ke masjid mulu jadinya. Dia minta kaya juga, doanya Rasul kaya. Ya 3 kali dia minta, Nabi udah bilang sampai nggak usah begini. Hari ketiganya dia minta lagi, Nabi akhirnya ya udah dah, oke gue doain. Enak ya, Nabi kalau sekali doa, kita doa berkali-kali enggak. Nabi doa sekali, ya Allah berikanlah kekayaan. Bener, Nabi itu kayak udah nggak pernah bayang lagi. Gitu Pak. Gitu. Akhirnya pun ya sangat berat saat matinya. Ini ya sampai Jumat aja nggak datang. Itu.
Sampai dimintain zakat sama Umar sama Ali kagak mau. Bayangin sampai segitu, kacau banget. Itu yang dibilang kekayaan menjadi musibah. Ya, makanya tadi dikatakan di sini, jadi pahami omongan dia. Banyak terjadi di mana kebaikan bagi seorang hamba di mana dia miskin dan sakit. Itu kebaikan dari Allah. Terus kita disuruh syukurin gimana caranya? Lagi miskin, lagi sakit, alhamdulillah gitu. Susah ya? Ya. Tapi kalau dia hakikatnya begitu. Ya karena dia kaya, dia malah justru menjadi orang yang nggak baik dan melampaui batas. Di mana Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazilu biqadarin mayasya. Surat Asy-Syura ayat 27. Ya, kata Allah, seandainya Allah bentangkan rezeki dunia ini buat hambanya, ya hitungannya dunia itu dibuka buat kita. Kita giniin tanah jadi emas. Gimana gak kaya kita langsung. Daun kita pegang, kita tiup jadi emas. Seandainya Allah bentangkan rezeki buat hambanya, maka mereka akan songong di atas bumi. Tuh begitu. Tetapi Allah mengatur kadarnya apa yang Allah ingin. Ya, begitu. Nah, lu segini aja biar benar. Lu segini aja gitu. Kata Allah, soalnya kalau kelebihan, kalau gua nggak atur, berantakan. Ya. Apa-apa aja kalau ada acara gratis, kejar kan. Mendingan diatur, harganya segini. Jadi ya beli atur. Kalau gratis, manusia tuh ya. Kalau nggak diatur sama Allah, rakus, rusak dunia ini. Makanya Allah atur. Ya. Begitu. Innal insana, ada lagi ayat surat Al-Alaq ayat 7 sama 6 sama 7. Innal insana layatqah. Gitu. Sesungguhnya manusia itu kelakuannya sewenang-wenang. Ya. An ra'ahu stagna. Saat dia melihat dirinya merasa kecukupan. Tuh manusia. Justru anugerah materi membuat mereka menjadi orang-orang yang jauh dari kebaikan. Dan makanya berarti orang-orang yang seperti ini, kita manusia yang diberi ke materi akan kena menjadi orang yang bersenang-senang. Berarti materi ini bukan anugerah, musibah. Ya. Jadi dapat materi bukannya senang, berarti sabar ya. Jadi babnya ini beda lagi berarti. Anugerah ya, Allah nikmat yang Allah kasih tempatnya untuk sabar. Jadi begitu. Tadinya kan awalnya untuk gimana caranya tempatnya syukur, dinikmat. Nah kalau dapat vaksin ini, di mana tempatnya sabar? Ya dinikmat. Begitu jadinya. Ya. Karena ya ini kan kelasnya tadi kan di awal pada umumnya. Nah, ini udah kekhususan sampai ke kisah Umar bin Khattab saat dia memegang kekhalifahan Islam menjadi besar kan. Semua dikuasai, bahkan Persia yang segitu besarnya negaranya, yang istananya aja banyak emasnya. Ya. Dia malah bilang, ya Allah beri saya kekuatan, saya takut. Tuh anugerah dia begitu, anugerah kan. Tetapi dia ketakutan, kenapa? Sesungguhnya engkau mengujiku di mana engkau tidak uji ini kepada Muhammad SAW dan Abu Bakar. Engkau membuat di zaman Nabi Muhammad Islam itu tidak punya materi, di zaman Abu Bakar pun Islam tidak punya materi, dan sedangkan di zamanku begini besar materi Islam, dan ini akan menjadi beban dan menjadi musibah buat Islam. Tuh Umar malah takut. Ya. Dengan miskin bareng-bareng kita bisa kompak kan gitu ya. Kalau udah kaya, nafsi udah. Ada tuh di TV film gitu. Jadi bapaknya kelihatannya orang susah, kalau makan bareng aja. Atau bapaknya meninggal, warisannya banyak, jadi kaya. Akhirnya rumah tangganya berantakan. Akhirnya mikir, mendingan kita miskin, jadi akur sekeluarga. Yang bikin berantem urusan apa? Warisan. Gitu. Ya, coba nggak ada warisan, ya udah, nongkrong bareng aja sekeluarga. Emang nggak ada penyababan. Tuh, kadang-kadang gitu. Ya, materi membuat kita menjadi jauh dari Allah. Ya, sampai sini aja insyaallah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Warhamna ya rahman ya rahman arhamna ya rahman arhamna arhamna warhamna warhamna walidina. Manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'a ya arhamar rahimin. Wa sallallahu Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.